Di masa pandemi COVID-19, belanja online menjadi pilihan masyarakat karena dianggap lebih aman sekaligus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah. Meningkatnya aktivitas belanja online berdampak pada perusahaan jasa ekspedisi yang mengantarkan barang ke tangan konsumen. Berbelanja online mulai sering dilakukan oleh Erma Saimona sejak awal tahun 2020. Erma juga mulai merintis bisnis online dengan menjadi reseller. Sebelum masa pandemi, ibu satu anak ini bisa melakukan 600 transaksi dalam satu bulan. Di masa pandemi, apalagi dengan anjuran tetap diam di rumah, dalam satu minggu bisa 200 transaksi. Meski demikian, ada tantangan yang dihadapi Erma pada masa PSBB. Untuk saat ini sih lancar, udah mulai lancar, normal seperti biasa sebelum pandemi. Cuman untuk awal-awal PSBB aja sih yang ini lambat. Oh, jadi tapi ada komplain dari saudara-saudara teteh atau dari... Iya, katanya kok belum sampai gitu sih. Biasanya kan 2 hari, ini 3 hari belum sampai kayak gitu. Masa PSBB Kota Bandung yang berlangsung selama hampir 3 bulan mulai April hingga Juni lalu sempat mengganggu kinerja perusahaan jasa ekspedisi. Tak hanya dalam segi pengiriman tapi juga pembatasan waktu kerja. Banyak gerai jasa ekspedisi yang tadinya beroperasi 24 jam harus mengikuti peraturan jam malam. Meski demikian, selama masa pandemi ini ternyata pendapatan perusahaan jasa ekspedisi justru mengalami peningkatan. Masih sama dengan kayak waktu lebaran. Yang tadi sekitar 25 sampai 30. Kan biasanya kalau habis lebaran biasanya turun tuh. Nah, setelah habis lebaran itu karena masih pada banyak WFH, pengirimannya masih terus ada di seperti kita di saat peak season lebaran. Per hari paling 40.000 rata-rata 40 ribuan ke atas gitu. Paling mentok 50.000. Sekarang alhamdulillah dengan adanya ini ya semakin kesini semakin banyak gitu. Maksimal di berapa Bang sekarang? Semalam itu tembus 123 ribu semalam. Menurut dosen ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, perusahaan jasa ekspedisi merupakan salah satu elemen penting dalam aspek perekonomian. Pasar belanja online terus berkembang sejak tahun 2015. Sejak itu, semakin banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi. Daya beli masyarakat ya, daya beli masyarakat, misalkan kita lihat juga ada jaring pengaman sosial untuk masyarakat menengah ke bawah, itu juga termasuk juga mendorong konsumsi. Meskipun kalau kita lihat dari data tingkat inflasi memang tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi saya kira terlepas dari aktivitas masyarakat saat ini yang lebih banyak di rumah juga, tentu ya transaksi yang bisa berjalan transaksi online. Dan transaksi online itu sangat tergantung kepada jasa pengiriman. Ketepatan waktu dan harga yang kompetitif menjadi kunci utama persaingan dalam pemilihan jasa ekspedisi. Selain itu, kredibilitas perusahaan jasa ekspedisi menjadi modal utama agar industri belanja online dapat tetap terus bertahan. Tak hanya di masa pandemi COVID-19, tapi juga di masa mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.